Zaman kegelapan telah tiba. Di sebuah masa yang jauh, ketika dunia masih muda, angin berdesir membawa kabar muram. Burung-burung dan berkicau, seolah merasakan kesedihan yang menyelimuti bumi. Manusia hidup dalam keserakahan yang tak terbatas. Mereka menciptakan tuhan-tuhan dari batu dan kayu, berhala yang tak bisa mendengar doa, apalagi memberi pertolongan. Yang kuat menindas yang lemah, dan pintu hati tertutup rapat dari segala bentuk kebaikan. Keadilan seakan telah mati, digantikan oleh kesombongan dan keangkuhan. Di tengah kekacauan dan kegelapan moral itu, hiduplah seorang pria yang berbeda. Namanya Nuh. Wajahnya teduh, matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam, dan hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Suatu senja, ia duduk seorang diri di tepi sungai, merenungi nasib kaumnya. Air sungai mengalir tenang, membawa daun-daun kering, seolah mencerminkan betapa rapuhnya kehidupan manusia yang tersesat. Nuh menatap aliran air itu dengan tatapan nanar, hatinya berbisik lirih dalam doa. Ya Rob, Tuhanku, berilah petunjuk kepada kaumku, bukalah hati mereka untuk melihat kebenaran-Mu. Meskipun mereka terus menolak dan berpaling, suasana begitu sunyi. Hanya gemericik air yang menjadi saksi bisu atas doa tulusnya. Namun, di dalam hati Nuh, gelombang kesedihan terus bergemuruh. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaumnya semakin hari semakin jauh tersesat. Mereka tertawa dalam kemaksiatan, berpesta dalam kezaliman, dan mengejek setiap seruan kebaikan. Kesedihan Nuh bukanlah karena dirinya sendiri, melainkan karena cinta dan kasih sayangnya kepada mereka. Ia tahu, jika mereka tidak segera kembali ke jalan yang benar, murka Tuhan yang dahsyat akan segera datang. Namun, harapan masih menyala di hatinya. Secercah harapan bahwa suatu hari nanti, cahaya hidayah akan menembus kegelapan yang pekat itu. Disinilah kisah perjuangan luar biasa seorang nabi dimulai. Sebuah kisah tentang kesabaran yang tak bertepi, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan cinta yang tulus di tengah badai penolakan. Ini adalah kisah Nabi Nuh, sang pembawa peringatan di ambang banjir terbesar dalam sejarah dunia. Di tengah tanah yang gersang dan retak, langkah kaki seorang pria terdengar mantap. Dialah Nuh, utusan Allah, membawa risalah suci untuk kaumnya. Suaranya menggema, penuh harapan. Wahai kaumku, dengarkanlah seruanku. Sembahlah Allah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tinggalkanlah patung-patung berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Jauhilah segala perbuatan dosa dan kemaksiatan yang hanya akan membawa kehancuran. Nuh melanjutkan dengan penuh kesabaran. Kembalilah ke jalan yang lurus, jalan kebenaran, sebelum datangnya azab yang pedih dari Allah. Namun, apa yang ia dapatkan? Bukan sambutan hangat, melainkan tatapan sinis dan ejekan yang menyakitkan. Mereka tertawa terbahak-bahak. Oh, apa kau sudah gila, Nuh? Kau menyuruh kami meninggalkan dua-dua yang telah disembah oleh nenek moyang kami sejak dulu? Lelucon macam apa ini? Mendengar cemoohan itu, Nuh tidak goyah. Wajahnya tetap tenang, dan dengan suara yang lembut namun tegas, ia menjawab, "Aku di sini bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian. Aku hanya seorang pembawa peringatan yang tulus. Aku ingin kalian semua selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, dengarkanlah peringatanku ini sebelum semuanya terlambat, sebelum penyesalan datang dan tiada lagi gunanya. Hari berganti hari, minggu berganti bulan, tahun pun silih berganti." Dakwah Nuh tak pernah berhenti. Siang dan malam, ia tanpa lelah mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Selama 950 tahun, Nuh menjalankan tugasnya dengan penuh ketabahan. Ada beberapa orang yang hatinya terbuka. Mereka menerima ajaran Nuh dan beriman. Namun, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan lautan manusia yang menolak, yang terus menertawakan, dan bahkan mengancamnya. Mereka menganggap Nuh hanyalah orang tua yang sudah pikun dan kehilangan akal sehatnya. Setiap kali malam tiba, setelah seharian berdakwah tanpa hasil, Nuh akan duduk termenung di depan rumahnya yang sederhana. Matanya menatap langit yang terhampar luas, dihiasi jutaan bintang yang berkelip. Dalam kesunyian malam, hanya suara desiran angin yang menjadi saksi bisu dodonya yang tulus.
Tangannya terangkat, bibirnya bergetar. Ya Allah, Tuhanku yang Maha Pengampun, ampunilah aku dan berilah petunjuk kepada kaumku. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Jangan biarkan mereka binasa dalam kesesatan dan menjadi orang-orang yang merugi di hari kemudian. Doa itu terus ia panjatkan. Sebuah bukti cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa kepada kaumnya. Meskipun mereka terus menyakitinya, kaum Nabi Nuh menjadi semakin sombong dan membangkang. Mereka tidak lagi hanya menolak ajaran Nabi Nuh, tetapi juga mulai mengejek dan meremehkannya secara terang-terangan. Setiap kali Nabi Nuh mencoba menasihati mereka, mereka akan tertawa dan berkata dengan angkuh, "Perhatikan, Nuh, apa yang kau bawa? Hanyalah kata-kata kosong. Lihatlah, di sekelilingmu, bumi ini tetap subur dan sungai tetap mengalir. Tidak ada tanda-tanda bencana yang kau bicarakan itu." Ancaman-ancaman pun mulai dilontarkan, mencoba menghentikan dakwahnya dengan cara apapun. Namun, di tengah semua cemoohan dan ancaman itu, Nabi Nuh tetap menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah menyerah. Setiap hari, ia terus berbicara kepada mereka tanpa kenal lelah. Di keramaian pasar, ia menyampaikan pesannya. Di tengah ladang yang hijau, ia mengingatkan mereka akan kekuasaan Allah. Bahkan di jalan-jalan yang sepi, ia mendekati siapapun yang ditemuinya, berharap ada satu hati yang terbuka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan hanya sekadar nasihat, tetapi juga doa yang tulus, harapan yang besar, dan kasih sayang yang mendalam bagi kaumnya. Meskipun begitu, hati Nabi Nuh terasa hancur setiap kali ia melihat kenyataan di sekelilingnya. Pemandangan yang paling menyakitkan adalah ketika ia melihat anak-anak kecil bermain di jalanan. Mereka tidak lagi bermain dengan polos, tetapi mulai meniru perbuatan orang dewasa yang zalim dan penuh kesombongan. Mereka mengejek satu sama lain, meniru cara orang tua mereka menolak kebenaran. Melihat generasi penerus yang sudah tercemar sejak dini, air mata Nabi Nuh pun menetes. Ia mengangkat tangannya, berdoa dengan penuh kepasrahan dan kesedihan. Ya Allah, selamatkanlah mereka yang masih mau beriman, dan berikanlah petunjuk-Mu bagi mereka yang tersesat. Doanya adalah bukti cinta yang tak pernah padam, bahkan untuk kaum yang terus menolaknya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan kesabaran dan pentingnya terus berharap, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Pada suatu malam yang sunyi dan berbintang, terdengar suara lembut turun dari langit, menyapa seorang pria baik hati. Suara itu berkata, "Hai Nuh, buatlah sebuah bahtera besar dari kayu. Aku ingin kamu memasukkan ke dalamnya beberapa pasang dari setiap jenis makhluk hidup, jantan dan betina, karena sebentar lagi aku akan menurunkan banjir yang sangat besar ke seluruh bumi." Nuh tersentak dari tidurnya. Hatinya berdebar kencang. Meskipun bingung, ia merasakan sebuah panggilan yang kuat dan tak bisa diabaikan. Tanpa ragu, Nuh segera bertekad untuk mengikuti perintah itu. Keesokan paginya, ia langsung mulai bekerja. Dengan segenap tenaga, kayu-kayu besar dipotong, diukir dengan teliti, dan dirangkai satu persatu hingga membentuk sebuah bahtera yang luar biasa besar, persis seperti yang diperintahkan kepadanya. Melihat apa yang dilakukan Nuh, orang-orang di sekitarnya mulai berkumpul. Mereka menertawakan dan mengejeknya. "Hahaha, Nuh, apa kau sudah gila? Kenapa kau membuat perahu raksasa di tengah daratan kering seperti ini? Apakah menurutmu hujan akan datang dan menenggelamkan desa kita?" Mereka terus tertawa, menganggap Nuh aneh dan tidak waras. Namun, Nuh tetap diam. Ia tidak membalas ejekan mereka, hanya sesekali tersenyum tipis sambil terus fokus pada pekerjaannya. Baginya, kepercayaan pada perintah Tuhan jauh lebih penting daripada pendapat orang lain. Suara palu yang memukul paku terus bergema sepanjang siang dan malam, menjadi musik latar kesetiaan dan ketekunan Nuh. Hari demi hari, bahtera itu semakin terbentuk, megah berdiri di tengah daratan. Sementara itu, langit perlahan mulai berubah warna. Awan-awan yang tadinya putih bersih kini menjadi kelabu dan pekat. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, seolah seluruh alam pun menahan napas, menunggu perintah dari Allah untuk memulai babak baru dalam sejarah dunia.
Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan keteguhan hati. Bahkan ketika seluruh dunia meragukan kita, langit yang tadinya cerah perlahan berubah kelabu. Awan hitam pekat mulai berkumpul, seolah menutupi seluruh dunia. Lalu, rintik hujan pertama pun jatuh. Awalnya hanya setetes demi setetes, membasahi tanah yang kering. Orang-orang di luar masih tertawa, melanjutkan pekerjaan mereka seolah tak terjadi apa-apa. Mereka memandang bahtera raksasa di atas bukit dengan cemoohan. Untuk apa kapal sebesar itu di tengah daratan yang jauh dari laut? Tapi rintik hujan itu tak berhenti. Justru semakin lama semakin banyak, semakin deras. Suara tetesan air kini berubah menjadi gemuruh yang menakutkan. Sungai-sungai kecil yang biasanya tenang mulai meluap. Airnya keruh dan deras, menyeret apa saja yang dilaluinya. Ladang-ladang hijau yang subur dalam sekejap berubah menjadi rawa berlumpur. Air terus naik, merayap perlahan memasuki desa, menggenangi rame-rame mereka yang sebelumnya mengejek. Di tengah kepanikan itu, Nabi Nuh berdiri tegar di depan pintu bahtera yang megah. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, beliau berseru kepada orang-orang yang telah beriman, "Masuklah ke dalam bahtera. Dengan nama Allah, kapal ini akan berlayar dan berlabuh. Selamatkan dirimu dan keluargamu." Satu persatu, para pengikut yang setia beserta keluarga mereka bergegas masuk. Di dalam bahtera, suasana campur aduk. Anak-anak menangis ketakutan, memeluk erat orang tua mereka. Hewan-hewan dari berbagai jenis yang telah dikumpulkan juga ikut masuk. Beberapa bersuara riang, yang lain bingung dengan apa yang terjadi. Suara auman singa, kicauan burung, dan lenguhan sapi menciptakan simfoni yang aneh. Melihat kepanikan itu, Nabi Nuh berjalan di antara mereka. Dengan suara yang lembut namun tegas, beliau menenangkan. "Tenanglah, jangan takut. Allah menyertai kita dalam perjalanan ini. Percayalah pada perlindungannya." Kata-katanya bagai air sejuk yang memadamkan api ketakutan di hati mereka. Di luar, pemandangannya sungguh mengerikan. Orang-orang yang tadi menertawakan kini berlarian panik, mencoba menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Tapi, air bah datang begitu cepat. Gelombang besar yang ganas menelan mereka satu persatu. Tanpa ampun, teriakan mereka hilang ditelan gemuruh air, sambaran petir yang membelah langit, dan angin kencang yang menderu-deru. Dunia seolah sedang murka, membersihkan dirinya dari segala kesombongan. Pintu bahtera pun ditutup rapat, dan di dalamnya, kehidupan baru siap dimulai. Selama berhari-hari, bahtera itu terapung di tengah lautan air yang seolah tak berujung. Bayangkan, dunia yang tadinya ramai dan penuh kehidupan, kini lenyap ditelan banjir dahsyat. Di dalam bahtera yang kokoh, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman berkumpul bersama. Suara hujan yang deras di luar terdengar seperti genderang perang alam. Tetapi di dalam, suasana justru terasa begitu damai dan penuh ketenangan. Mereka tahu, ini bukan sekadar bertahan hidup. Ini adalah bukti nyata kasih sayang Allah. Setiap hari, mereka memulai dan mengakhiri hari dengan doa dan rasa syukur yang tulus. Mereka berdoa bukan hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk masa depan umat manusia. Nabi Nuh, sebagai pemimpin yang bijaksana, selalu memastikan semua orang merasa aman. Ia akan berjalan di antara mereka, memberikan senyum, dan menenangkan hati yang mungkin merasa cemas. Ia juga tidak lupa merawat semua hewan yang ada di dalam bahtera, memberinya makan dan minum. Karena mereka semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Di sela-sela waktu, Nabi Nuh sering mengumpulkan anak-anak di sekelilingnya. Dengan penuh kelembutan, ia memegang tangan mereka dan bercerita. Ia berkata, "Anak-anakku, jangan pernah lupakan momen ini. Kita bisa selamat dari banjir yang begitu besar ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah senantiasa menyertai kita." Kasihnya tak terbatas. Anak-anak mendengarkan dengan saksama. Mata mereka berbinar penuh harapan. Nabi Nuh melanjutkan, "Ingatlah selalu pelajaran berharga ini. Saat nanti kita menjejakkan kaki di daratan yang baru, jadilah manusia yang selalu berbuat baik, taatilah perintahnya, dan jauhilah larangannya. Karena ketaatan dan kebaikan itulah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat." Pesan itu bukan hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk kita semua. Kisah ini mengajarkan bahwa di tengah badai kehidupan seberat apapun, tadayo, kita tetap berpegang teguh pada iman dan kebaikan. Pertolongan Allah
pasti akan datang. Bahtera Nabi Nuh adalah simbol harapan bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan dan awal yang baru. Akhirnya, setelah berhari-hari terapung di lautan yang tak bertepi, air mulai surut. Getaran lembut terasa, menandakan Bahtera telah berhenti. Dengan hati yang berdebar, Nuh mendekati pintu besar Bahtera. Ketika pintu itu dibuka, cahaya matahari yang hangat dan terang benderang langsung menyinari wajah-wajah yang letih, namun penuh kebahagiaan. Udara segar pegunungan memenuhi paru-paru mereka, membawa aroma tanah basah dan kehidupan baru. Pemandangan di luar begitu menakjubkan. Bahtera itu telah berhenti dengan kokoh di puncak sebuah gunung yang tinggi. Langit biru terbentang luas, seolah ikut merayakan akhir dari cobaan besar ini. Nuh, keluarganya, dan semua binatang keluar dari Bahtera satu persatu. Mereka melangkah ke atas bumi yang baru, bumi yang telah disucikan. Saat itulah Nuh mendengar firman Allah yang agung dan penuh kasih. Allah berfirman, "Hai Nuh, turunlah engkau beserta orang-orang yang bersamamu dalam lindunganku. Ajarkanlah kebenaran, kejujuran, dan kasih sayang kepada setiap manusia yang akan datang setelahmu. Bangunlah sebuah kehidupan baru di bumi ini, kehidupan yang didasari oleh kebaikan dan ketakwaan." Firman itu memberikan kekuatan dan harapan baru bagi Nuh dan keluarganya. Mereka bersujud syukur atas keselamatan dan petunjuk yang telah diberikan. Dengan semangat yang membara, mereka memulai babak baru. Mereka mulai menanam benih-benih pertama di tanah yang subur, membangun rame-rama sederhana sebagai tempat bernaung. Dan yang terpenting, mereka saling menjaga dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan. Mereka bekerja sama, saling menolong, dan menciptakan komunitas yang harmonis. Dari keturunan Nuh dan keluarganya inilah peradaban manusia yang baru mulai tumbuh dan berkembang. Kisah mereka menjadi pengingat abadi tentang kekuatan iman, pentingnya kasih sayang, dan harapan akan hari esok yang lebih baik. Pernahkah kamu merasa sendirian dalam memperjuangkan sesuatu yang kamu yakini benar? Merasa lelah karena usahamu seakan tak pernah dihargai? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Ada sebuah kisah luar biasa dari ribuan tahun lalu yang bisa menjadi sumber kekuatanmu. Kisah Nabi Nuh alaihi. Bayangkan, selama 950 tahun, Nabi Nuh tanpa lelah mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan Allah. Siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, ia terus menyeru. Tapi, apa yang ia dapatkan? Hinaan, ejekan, dan penolakan. Mereka menganggapnya gila. Mereka menertawakannya saat ia mulai membangun sebuah bahtera besar di tengah daratan yang kering. Mereka berkata, "Untuk apa kapal sebesar ini tanpa ada lautan?" Namun, Nabi Nuh tidak pernah menyerah. Kesabarannya adalah kekuatannya. Ia tahu bahwa perintah Allah adalah yang terbaik, meskipun saat itu terlihat tidak masuk akal bagi manusia. Inilah pelajaran pertama dari kisahnya. Ketaatan mutlak kepada Allah adalah kunci keselamatan. Saat orang lain hanya melihat kayu dan paku, Nabi Nuh melihat janji perlindungan dari Tuhannya. Lalu, datanglah hari itu. Langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. Hujan turun begitu derasnya, dan air memancar dari seluruh penjuru bumi. Banjir dahsyat yang belum pernah ada sebelumnya menenggelamkan segalanya. Semua kesombongan, kekayaan, dan kekuasaan kaumnya yang durhaka lenyap di telan air bah. Siapa yang selamat? Hanya Nabi Nuh dan segelintir orang beriman yang taat bersama dengan pasangan-pasangan hewan yang ikut di dalam bahtera. Kisah ini membuktikan sebuah kebenaran abadi. Kejahatan, sekuat apapun kelihatannya, pasti akan berakhir. Sedangkan kebaikan, meskipun awalnya terlihat lemah dan sendirian, akan selalu bersinar dan menjadi pemenang. Bahtera Nuh adalah simbol harapan, bukti bahwa doa yang tulus dan ketekunan yang tak kenal lelah pada akhirnya akan membawa perubahan besar. Di tengah kegelapan dunia dan gelombang cobaan hidup, kisah Nabi Nuh mengingatkan kita untuk tetap sabar, taat, dan tidak pernah berhenti berharap pada rahmat Allah. Ia adalah teladan abadi, seorang nabi pembawa cahaya kebenaran yang sinarnya tak akan pernah padam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjuangannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama dari kisah-kisah penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.